Halo sahabat Napak Tilas, saya masih berada di Keraton Kacirebonan. Kali ini saya akan ngobrol nih terkait dengan budaya di Cirebon dengan Jakarara Kota Cirebon tahun 2022, yaitu Mas Fian. Iya, betul. Nah, menyandang jabatan, sebenarnya bukan jabatan, ya gelar. Iya, bisa dibilang seperti itu juga. Sebagai Jaka Budaya Kota Cirebon. Tanpa berpikir panjang nih, sahabat Napak Tilas, kita langsung kenalan dengan Kak Fian. Silakan Kak Fian. Ya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fian Triaprianto. Saya dari Jakarara Kota Cirebon tahun 2022 dan di Jakarara saya sebagai Jaka Budaya Kota Cirebon. Pas banget kan teman-teman ya. Kita bicara budaya, yang dihadirkan adalah Duta Budaya dari Jakarara Cirebon. Kak Fian, boleh diceritakan terkait dengan budaya Cirebon itu seperti apa sih Kak? Budaya Cirebon, kalau untuk kita lihat dari secara artinya itu kan budaya sendiri itu kan budi dan akal manusia ya kan. Okay. Termasuk ke dalam perilaku kita sebagai manusia itu juga termasuk sebagai budaya itu sendiri kan. Nah, di Cirebon itu sendiri budaya yang dikenal dari mungkin kalau untuk dari perekonomian itu di Cirebon kan kebanyakan nelayan kan dulunya. Nah, itu juga termasuk budaya kan, dan sampai sekarang juga masih banyak beberapa warga-warganya yang jadi sebagian lain juga kan gitu. Oh, berarti itu kaitannya dengan budaya dan tradisi ya. Budaya dan Tadi tradisi, mungkin ada istilah nadran ya, kalau di nelayan ya. Nah, Kak Fian, dengan budaya Cirebon dengan berbagai macam ya karakteristik, keunikan lah budaya Cirebon itu, menurut Kak Fian tanggapannya seperti apa sih dengan budaya Cirebon gitu kan? Kalau kita bicara budaya kan pasti banyak ya, dari banyak, betul, kan? Misalnya kota ini Jawa Tengah, Jawa Timur, betul, dan lain sebagainya. Dengan budaya Cirebon sendiri seperti apa sih Kak? Karena kan budaya itu sendiri memiliki sifat yaitu esensial lah. Jadi esensial itu kita ini punya identitas tersendiri gitu loh. Maka dari itu di tiap daerah, di tiap kota, di tiap negara itu kan pasti punya budaya, dan di mana tempat budaya itu berada, mereka punya esensial masing-masing, identitasnya masing-masing gitu loh. Nah, itu sendiri yang membuat menjadi keunikan sebenarnya. Dan dari situ sendiri juga, kalau untuk di Cirebon ini banyak ya kan keunikan-keunikannya, karena budaya itu juga cukup banyak banget kan di sini kan di Cirebon. Nah, salah satu yang itu yang menurut saya unik itu budaya itu dari seni budayanya kan, itu seni tari sintren kan. Ah, sintren. Sintren. Oke. Boleh diceritakan tuh uniknya apa sih? Uniknya Fian? karena yang saya suka itu dari filosofinya kan. Nah, sebenarnya yang saya tahu itu filosofinya sintren itu kan dahulu kalanya ditampilkan untuk para istri dari nelayan yang sedang menunggu kan, menunggu suaminya ini sedang bekerja kan, sedang berlayar dan lain-lain. Menunggu akhirnya adalah pertunjukan sintren. Nah, dari pertunjukan sintren itu tadinya itu dahulu kalanya itu sintren itu ditampilkan telanjang kan, bugil. Nah, cuma kan karena seiringnya perkembangan zaman, budaya itu sendiri memiliki sifat yaitu dinamis Kang, jadi bisa berubah juga Kang, sesuai perkembangan zaman. Jadi akhirnya menggunakan pakaian karena untuk meminimalisir juga dari aspek norma-norma yang lain juga kan. Akhirnya pakaian juga kan jadi pakaian-pakaian adat ya Kang ya. Dan yang uniknya itu dari filosofinya itu kan sintren itu kalau misalkan orang yang berdiri biasa nih Kang, terus dia dibacain sesuatu ya kan, mantra dan lain-lain. Terus dia pingsan kan Kang. Nah, itu dia dimasukin ke dalam kurungan gitu seperti kandang. Lalu setelah beberapa, kandang itu sempit banget Kang, jadi beberapa menit, beberapa waktu yang singkat itu, ketika kandangnya dibuka itu dia sudah pakai baju Kang, sudah ganti bajunya gitu loh. Dari tadi mungkin pakai kaos, baju biasa, akhirnya udah pakai pakaian adat gitu kan. Karena secara logika aja untuk ganti pakaian di tempat yang sempit itu kan susah ya. Nah, ini bisa gitu, ketika dibuka itu sudah siap, sudah rapih untuk tampil. Dan dia itu secara tidak sadar dia menari, dia juga pakai kacamata hitam Kang, dan ketika dilempar koin kan pingsan tuh Kang, jatuh. Nanti sama pawangnya itu dibacain mantra lagi, dia bangun lagi, dia menari kembali, dan dilempar koin lagi, pingsan lagi Kang. Dan filosofi yang menarik buat saya itu karena gini Kang, kenapa tadinya sintren itu bugil, telanjang itu karena filosofinya itu kita lahir ke bumi ini, ke dunia ini itu takkan kosong Kang, kita nggak punya dosa, kita nggak mengetahui apa-apa. Itu filosofi yang menurut saya sangat dalam tentang kehidupan. Dan kemudian pakai kacamata hitam itu kan karena artinya kita buta Kang, kita nggak tahu apa-apa. Makanya kita datang ke bumi ini, kita banyak belajar, kita banyak mencari tahu sesuatu. Dari situ menurut saya filosofinya sudah cukup menarik banget Kang. Dan kenapa ketika dilempar koin itu
jatuh. Jadi koin itu sendiri, filosofi itu sebagai duniawi kan. Seorang pasti akan jatuh dan akan dikurung kembali dan akan balik lagi untuk hidup ketika dia terlalu mengejar duniawi kan. Dari situ menurut saya filosofinya ini sangat dalam, karena kan ya beberapa mungkin ya karena kita manusia juga ya, kita nggak menutup kemungkinan ada beberapa hal-hal yang emang banyak banget orang ini lebih mengejar duniawi kan. Dan di Indonesia sendiri kan kalau misalkan bahas ke itu kan karena uangnya kayak jatuh, kan lebih ke korupsi ya kan. Akhirnya itu sendiri juga kan jadi budaya sendiri kan sebenarnya. Karena perilaku kita juga sebagai manusia. Dan menurut saya juga keunikan budaya itu yang membedakan, kenapa kita memiliki budaya yang membedakan antara kita dan hewan kan, manusia dan hewan. Kita memiliki budaya, kalau hewan tidak. Seperti itu kan. Oke, sintren nih. Menarik juga sih sebenarnya sintren kan tadi disampaikan oleh Kapian, filosofinya begitu banyak ya. Sintren di Cirebon masih ada? Di Cirebon masih ada Kang. Masih ada. Masih ada, cuman jarang sih Kang sebenarnya sintren itu. Tapi masih ada yang melestarikan juga, dan cuman saya sendiri juga kurang tahu spesifiknya tempatnya di mana tuh. Tapi masih ada nggak sih pagelaran sintren-sintren itu? Masih Kang, masih ada. Jarang banget Kang. Oh jarang? Jarang banget. Penontonnya ada nggak? Penonton pasti ada Kang. Pasti ada. Ketika emang sintren tampil itu, semua orang pasti pada suka sih sebenarnya buat nonton sebenarnya. Cuman kayaknya ada di hari-hari tertentu juga yang pertunjukan sintren itu ditunjukkan kan, ditampilkan. Oke. Nah itu lebih banyak yang nonton generasi muda sekarang atau generasi tua? Campuran sih Kang, cuman emang untuk generasi milenial dan juga Gen Z itu banyak juga sih yang ikut nonton. Tapi emang biasanya mereka juga didampingi sama generasi yang lebih tuanya Kang. Gitu. Jadi bapaknya senang dengan sintren, ngajak anaknya. Betul Kang, betul sekali. Oke, tadi budaya sintren, salah satu adalah budaya di Cirebon. Boleh di-spill yang lain dong, budaya Cirebon itu apa lagi sih Kak Pian? Budaya Cirebon yang lain yang menarik. Banyak sih Kang, cuman emang ya kayak dari seni tari, terus juga mungkin saya juga pernah dengar tentang ini, kalau nggak salah Sampiong namanya, itu kayak bela diri gitu Kang. Sampiong? Iya. Okay. Nah cuman untuk beberapa budaya yang lainnya saya kurang mendalami sih Kang gitu. Menurut Kak Fian, budaya Cirebon dari generasi ke generasi itu tumbuh nggak sih, berkembang nggak sih? Tentu berkembang Kang. Tentu berkembang, karena kan yang tadi saya bilang juga, budaya itu sifatnya itu adalah adaptif juga dan juga relatif Kang. Jadi budaya ini bisa berkembang, bisa berubah juga seiring perkembangan zaman. Karena ya budaya itu sifatnya itu dinamis dan juga relatif. Jadi bisa beradaptasi juga dengan perkembangan zaman. Maka dari itu yang seperti beberapa musik-musik juga kan ada yang dikolaborasi juga kan dengan beberapa musik-musik modern. Nah itu dia termasuk budaya itu sendiri ikut berkembang kan. Sebenarnya. Karena kan kalau misalkan kita tarik secara definisi juga kan, budaya itu kan lebih ke apa ya Kang ya? Cipta, karsa, rasa. Dan dari hasil dari cipta, karsa, rasa itu adalah kebudayaan itu sendiri Kang. Dan kebudayaan itu sendiri itu diwariskan secara turun-temurun Kang. Jadi nggak mungkin kalau secara turun-temurun kita pelajari, kita dalamin, nggak ada perubahan, nggak akan ada perkembangan. Pasti akan ada perkembangan. Respon dari anak-anak muda sekarang itu terkait dengan budaya seperti apa sih? Sebenarnya mereka ketika tahu ada budaya itu banyak yang tertarik Kang. Maksudnya dari orang-orang lokal Cirebon juga pada tertarik, tapi mereka sendiri emang entah karena malas atau karena nggak tahu ruang lingkupnya, jadi mereka mungkin kurang paham bagaimana cara mendalaminya Kang, seperti itu. Tapi kalau yang saya lihat sendiri, ketika saya bercerita ke teman saya yang masih teman-teman saya juga dari Cirebon, itu mereka tertarik sebenarnya. Bahkan mereka juga banyak bilang saya, kok banyak tahu tentang Cirebon, padahal yang saya tahu sendiri saya masih banyak yang belum tahu Kang gitu loh. Cuma mereka ngerasa tertarik dan mereka ngerasa kayak iya juga ya, kok saya orang Cirebon belum banyak paham juga gitu loh. Kayak gitu. Apalagi saya ketika cerita ke teman-teman saya yang bukan orang Cirebon, seperti dari beberapa dari daerah lain, dari kota lain, dan juga dari mungkin yang teman-teman dari yang beda negara juga, mereka sangat tertarik ketika saya menceritakan tentang kebudayaan yang ada di sini gitu. Oke, tertarik pasti. Tertarik kan? Dengan penjelasan Kapian ya. Iya. Artinya Kapian sebagai duta budaya Cirebon itu sudah mulai melakukan sosialisasi terkait dengan budaya. Iya betul. Kapian sendiri sejak kapan sih suka budaya? Suka budaya itu saya semenjak
dari SMA sebenarnya. Cuma waktu itu SMA tuh saya sempat belum tahu Kang, saya harus kemana nih, ingin pelajari budaya karena kalau dari kan bahasa itu juga budaya kan, makanan juga, kuliner juga budaya juga. Karena kan yang sering kita lakukan perilaku kita kan. Nah saya tuh dulu sempat kayak ngerasa waktu zaman saya SD SMP itu masih ada Kang mata pelajaran di sekolah itu bahasa Cirebon. SMA saya sudah nggak menemukan. Nah dan sekarang katanya sudah dihilangkan atau bagaimana saya kurang tahu secara pastinya. Tapi yang saya tahu pas saya pelajari di sekolah itu ada bahasa Cirebon itu apa ya, baku banget Kang. Bahasa yang lebih baku banget itu menurut saya menarik banget, itu memiliki identitas tersendiri kita sebagai orang Cirebon Kang sebenarnya. Tapi emang yang saya temuin juga di Cirebon nih hampir nggak ada yang saya temuin anak muda ataupun orang tuanya yang pakai bahasa Cirebon yang halus itu Kang, yang baku itu. Karena menurut saya sebenarnya itu menarik banget Kang bahasa itu Kang. Oke, selama Kak Vian keliling nih main sama teman-teman ya, masih suka bahasa Cirebon gak sih atau bahasa Indonesia? Masih suka bahasa Cirebon, tapi saya lebih sering banyak pakai bahasa Indonesianya Kang. Bahasa Indonesia. Iya. Tapi pernah nggak ngobrol bahasa Cirebon nggak ngerti? Temen yang dia diajak ngobrol? Ada, biasanya teman-teman yang dari luar kota Kang. Kalau yang dari Cirebon ngerti sih, hampir semuanya ngerti juga sih. Karena kan kita sekarang bahasa Cirebon yang kasar ya. Karena ada juga di beberapa daerah-daerah yang mendalam itu mereka ini hampir setiap harinya pakai bahasa Cirebon. Kan? Iya. Cuma kalau emang di perkotaan kita jarang lah nemuin yang bisa menggunakan bahasa Cirebon sebagai bahasa sehari-harinya. Oke, identitas dari Cirebon sebagai kota budaya itu tadi selain bahasa ya, apalagi nih Kak Pian? Kuliner, makanan. Kebanyakan yang orang suka itu Kang. Kuliner. Betul, karena kan ya sebenarnya itu sendiri yang menarik juga sih Kang, karena ya apa yang menjadi daya tarik itu menurut saya itu orang-orang yang saya temuin dan saya ceritakan itu mereka tertarik dengan yang pertama bentuknya, yang kedua rasanya, entah ketika itu dia megang atau dia merasakan juga Kang. Itu sebenarnya mereka lebih tertarik ketika tahu nih filosofi seperti apa, sejarahnya seperti apa Kang itu. Karena kan beberapa makanan kayak misalkan nasi jamblang itu kan ada sejarah sendiri ya. Ketika saya jelaskan, ketika saya kasih tahu ke teman-teman saya belum tahu ataupun orang-orang yang di daerah luar kota itu, mereka ngerasa menarik banget nih gitu loh. Itu sih Kang, makanan juga. Oke, makanan. Berarti salah satu daya tarik Cirebon itu adalah kuliner. Kuliner juga Kak. Kuliner yang memang itu identitas dari Cirebon itu sendiri ya. Oke. Nah, terkait dengan kuliner itu menurut Kak Vian uniknya apa sih makanan Cirebon itu dibandingkan dengan makanan lain lah? Mungkin kan Kak Vian sering ke kota ini gitu. Uniknya ini simple, rasanya juga enak dan juga harganya sangat terjangkau Kang, sangat murah sekali. Itu sih Kang yang menjadi identitas uniknya menurut saya. Kak boleh diceritakan jalan-jalannya Kak Vian mengeksplor budaya atau tradisi di Cirebon ini Kak? Iya. Waktu dulu sebelum saya ikut Jakarta ini Kang, saya tuh suka dulu sebenarnya sama juga Gua Sunyaragi. Nah itu saya dulu ikut masuk juga, saya sempat bikin konten juga di Instagram saya juga masih ada di reelsnya itu. Saya tuh waktu dulu kan belum banyak tahu ya kan, cuman masuk ngelihatnya ada apa nih di Gua Sunyaragi gini. Tapi pas saya ikut Jakarta, dari situ sebenarnya saya ngerasa kayak saya harus kemana ya biar saya tuh bisa mendalami ini gitu. Akhirnya saya ikut Jakarta, pas di Jakarta juga ada satu hari kita ini keliling Cirebon gitu Kak. Nah, keliling Cirebon kita keliling ke Keraton juga, ke Gua Sunyaragi. Cuman yang menurut saya menarik itu Gua Sunyaragi itu Kang, karena dari Gua Sunyaragi itu juga sama Kang memiliki cerita sejarah yang menurut saya sangat menarik ketika emang saya mendengarkan dari seorang budayawan juga di situ Kang. Nah, dan juga ketika saya dengar itu kan bekas peninggalan juga Kang. Jadi itu tempat para wali kita itu mengatur strategi untuk perang melawan penjajah itu Kang. Di situ. Dan juga yang menarik juga yang buat saya sendiri itu ada satu patung juga Kang yang katanya kalau misalkan disentuh itu, kalau misalkan perempuan yang belum menikah itu katanya susah buat punya jodoh katanya gitu. Perawan Sunti. Iya kayak gitu. Nah itu juga menarik, cuman untuk faktanya sendiri saya belum tahu ya Kang, karena saya juga laki-laki untungnya. Dan juga yang menarik buat saya juga ada katanya pintu yang kalau kita masuk itu bisa menuju Ka'bah katanya, menuju ke Mekah sana itu. Cuman kebenaran seperti itu juga saya belum pernah nyobain karena saya takut juga kan kalau masuk ke sana kan, takut nggak bisa pulang. Nggak bisa balik lagi. Betul, itu dia. Cuman menarik buat saya itu kan hal-hal seperti itu. Jadi saya juga mempelajari, mencari tahu juga dari ada tempat yang buat mainnya pangeran juga di situ, dan beberapa keluarga kerajaan juga main di situ untuk ya sekedar menonton hiburan juga, pertunjukan dan lain-lain. Jadi cukup menarik lah. Dan juga untuk masuknya juga kan emang
nggak terlalu mahal ya Kang. Jadi menurut saya buat beberapa orang-orang yang emang pengen tahu, pengen eksplor kebudayaan Cirebon itu, mungkin salah satunya Gua Sunyaragi adalah tempat yang menurut saya sangat rekomendasikan sih. Tadi bicara tentang Sunyaragi yang banyak banget keunikannya. Selain Sunyaragi nih yang bisa di-spill ke teman-teman sahabat Napak Tilas, terutama kaum milenial atau Gen Z, spot apa sih atau tempat apa lagi yang layak untuk dikunjungi sahabat milenial nih? Kapian, silakan. Selain Gua Sunyaragi, tempat yang menurut saya bisa rekomendasiin ya keraton ini sendiri Kang. Dan maksudnya dari keraton ini kan kita juga punya banyak beberapa spot-spot juga yang emang punya sejarah dan juga filosofinya tersendiri gitu loh. Menurut saya itu juga bisa teman-teman eksplor juga ketika emang teman-teman ingin tahu, karena beda sebenarnya rasanya ketika teman-teman ngedenger cerita atau ngelihat video dibanding kalian langsung eksplor ke tempatnya gitu. Itu lebih enak menurut saya. Dan keraton juga salah satu yang saya rekomendasikan. Menurut Kapian, budaya dan tradisi Cirebon itu kedepannya akan seperti apa sih dari sisi milenial nih Kapian? Budaya ke depannya itu pasti akan banyak kolaborasi baru sih Kang, yang akan menjadi budaya itu sendiri jadi lebih menarik sebenarnya sih Kang. Entah kolaborasi seperti apa kan masa depan kita nggak ada tahu ya. Cuma pasti akan terus berkembang dan akan terus ada sih namanya budaya itu. Karena itu sendiri yang seperti tadi saya bilang, yang membedakan antara manusia dan hewan itu ya budaya dari kebudayaan yang kita punya. Oke. Sebagai duta budaya dari Jaka Budaya Kota Cirebon, tantangan terberat dari Kapian itu apa sih? Tantangan terberat sebenarnya kalau misalkan banyak hal yang belum saya tahu kan saya masih bisa belajar ya Kang. Itu masih yang bisa saya jangkau lah. Yang terberat sebenarnya untuk mengajak sih Kang sebenarnya. Mengajak ke generasi saya ini Gen Z dan juga milenial itu untuk mempelajari juga Kang. Karena yang namanya orang kan punya minat dan bakatnya masing-masing ya Kang. Jadi mungkin saya minat di kebudayaan, saya juga penasaran ingin tahu, tapi belum tentu nih saya bisa ngajak orang buat ikut belajar bersama tentang budaya itu sendiri. Itu sih Kang tantangan terberatnya. Tantangan itu berarti kan ada strategi nih. Iya betul Kang. Strategi yang dilakukan oleh Kapian untuk mengajak teman-teman milenial dan Gen Z untuk cinta budaya itu apa sih? Strategi yang dilakukan? Ya. Sejauh ini sih yang saya lakukan ini masih people to people sih Kang. Jadi perorangan sih. Jadi saya tuh lebih suka karena gini Kang. Kalau yang saya temuin teman-teman saya yang di Cirebon, teman-teman dari Cirebon yang lokal ini, ketika saya ajak buat ke Gua Sunyaragi, ke keraton dan lain, mereka tuh ngerasa kayak, oh aku udah pernah gitu loh. Padahal maksud saya ajak ke sini bukan untuk mainnya atau apa, tapi sih maksud saya tuh kayak kita pasti pernah lah ke tempat-tempat ini gitu loh. Tapi ayo kita nih main lagi sambil kita mempelajari gitu loh. Sebenarnya gitu. Jadi saya lebih seringnya yang saya lakuin itu ajak teman-teman saya yang dari luar Kan. Entah saya punya teman di kota-kota lain, itu saya ajakin kayak, ayo dong main ke sini ke Cirebon. Ntar saya ajak ke tempat-tempat yang bagus di sini. Mereka juga penasaran kan kayak, oh iya, emang ada apa aja sana gitu kan. Ya saya ceritain sedikitnya, saya kasih gambar sedikit. Mereka tertarik tuh, akhirnya ketika mereka kesini, benar-benar saya luangin waktu buat kenalin sih sebenarnya, lebih kayak gitu kan. Itu lebih efektif sebenarnya menurut saya. Oke, berarti kan lebih banyak sosialisasi budaya Cirebon itu keluar. Bukan di Cirebonnya sendiri ya. Karena kalau di lokalnya sendiri kadang ya berpikiran bahwa ya saya udah tahu gitu. Udah tahu betul Kak. Tapi ketika mungkin Kapian menyampaikan ke orang-orang di luar Cirebon, mereka belum tahu kan tentang budaya Cirebon. Kapian tadi cerita ya ada teman-teman yang dari luar Cirebon yang berkunjung ke sini. Tanggapan mereka ya seperti apa sih tentang budaya Cirebon itu? Tanggapan mereka ini untuk budaya Cirebon ini hal yang baru mereka temuin, karena biasanya mereka kebanyakan ya mungkin orang Indonesia kan lebih ke Yogyakarta ya kan ya banyaknya. Ketika emang mereka ingin mendalami sebuah kebudayaan gitu loh. Kebanyakan mereka bilang sini kayak, oh ternyata Cirebon tuh bagus juga ya budaya-budayanya gitu loh. Ya saya juga sering mengatakan walaupun mungkin wilayahnya kecil, nggak besar seperti beberapa daerah lain, tapi emang kita memiliki kebudayaan yang cukup beragam kan gitu. Saya juga udah menjelaskan dari beberapa kebudayaan kayak etnis kita, ada 5 kebudayaan juga kan yang akulturasi dari misalkan Jawa, Sunda, terus juga India, Arab, Cina, itu kan kita di sini banyak suku budaya juga. Tapi kita ini walaupun berbeda-beda, kita tetap rukun Kang sejauh ini Cirebon itu. Saya bilang gitu, mereka juga bilang iya sih menarik, dari berbagai tempatnya, dari bentuk-bentuk kebudayaan juga emang kayaknya ini mereka tuh baru lihat itu. Karena tahu nih, ada yang tahu kayak oh ini kayaknya dari kebudayaan ini, diambil dari ini, cuman kok jadi satu gitu kok Kang, gitu sih yang menarik. Oke, terakhir nih,
Kak Fian sebagai duta budaya bisa bahasa Cirebon? Bisa sedikit Kang. Oh ya udah, perkenalkan nih ke sahabat Napak Tilas nih. Silakan Kak Fian, perkenalkan diri. Oke, tepangkan nami kula Fian Triaprianto, kula sing Jakarara, ning Jakarara kula sebagai Jaka Budaya Kota Cirebon tahun 2022. Terakhir deh Kak Fian, tolong ajak sahabat milenial atau generasi Z untuk cinta terhadap budaya lokal. Silakan Kak. Baik Kang. Buat teman-teman semua, mari kita cintai kebudayaan kita nih lokal, baik di Cirebon maupun di berbagai daerah yang lainnya, karena budaya itu sendiri memiliki sifat esensial, universal, dinamis, adaptif, dan juga integratif, yang mana budaya itu sendiri bisa berkembang, bisa berubah, dan juga budaya sendiri itu memiliki identitas masing-masing. Karena kita hidup sebagai manusia ini, kita ingin dong memiliki identitas kita masing-masing. Nah, maka dari itu dengan mempelajari dan memahami budaya, itu juga memberikan identitas kita sendiri masing-masing. Dan juga dari kebudayaan itu sendiri, dari budaya itu sendiri yang membedakan antara manusia dan juga hewan. Maka dari itu, ayo teman-teman kita pelajari budaya bareng-bareng. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fian atas informasi yang tadi disampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi nih buat sahabat milenial, sahabat Gen Z ya, untuk cinta terhadap budaya dan tradisi Nusantara. Betul Kang. Karena dengan budaya dan tradisi Nusantara bisa mengantarkan kita menjadi negara yang besar, negara yang terkenal di dunia, dan negara yang memiliki keunikan dari sisi budaya dan tradisinya. Betul. Sampai ketemu di liputan selanjutnya ya sahabat semua.